Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Amma ba'du. Sahabat-sahabat kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami mewakili dari Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, khususnya sebagai divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi Data dan Informasi, mengucapkan selamat hari lahir Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang ke-60. Mudah-mudahan PMII sebagai sebuah pergerakan yang ikut memberikan sumbangsih besar bagi pendirian dan kebangkitan serta kemajuan bangsa ini, mudah-mudahan tetap istiqomah mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memberikan sumbangsih yang besar kepada negara ini dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, ekonomi, sosial, politik, dan segala hal bagi kemajuan bangsa. Dan kebetulan bersamaan dengan hari lahir PMII, mulai hari ini tentunya sampai selama bulan Ramadan nanti kami akan memberikan kajian-kajian terkait dengan undang-undang pemilihan, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, khususnya terkait dengan pasal-pasal pidana yang bisa dikenakan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Karena momennya adalah Ramadan, maka kami akan mengambil perspektif Islam dalam memahami dan juga mempelajari terkait dengan pasal pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Perlu kita ketahui bersama bahwa dalam pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2020 ini, yang mudah-mudahan juga tidak ada penundaan, info terakhir bahwa akibat mewabahnya pandemi COVID-19 atau yang biasa kita sebut virus corona ini, pemerintah bersama dengan Komisi 2 DPR RI dan juga KPU, Bawaslu, dan DKPP telah memutuskan bahwa pemilihan kepala daerah yang awalnya akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 ditunda sampai pada bulan Desember. Mudah-mudahan tidak ada penundaan lagi, jadi kita pada tahun ini sudah bisa melaksanakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan kepala daerah. Undang-undang yang dipakai dalam pelaksanaan pilkada tahun ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Nah, ini yang menjadi pegangan kita dalam pelaksanaan pilkada tahun ini. Selama bulan Ramadan kami akan mengkaji beberapa pasal pidana yang terdapat dalam undang-undang pemilihan ini, tentunya dalam perspektif Muslim atau perspektif Islam. Bahwasanya hampir dalam setiap undang-undang yang di situ ada klausul pelarangan atau
ada sanksinya, pasal pidana, entah itu dari pasal hukum undang-undang pidana umum maupun khusus, termasuk undang-undang pemilihan maupun pemilu, terdapat ada pasal-pasal pidana. Nah, setelah kita kaji bahwa dalam larangan-larangan di pasal-pasal tersebut, di undang-undang tersebut, semuanya juga merupakan larangan yang terdapat dalam agama. Jadi negara kita Indonesia ini memang bukan negara Islam, bukan negara agama, tetapi hampir semua regulasi atau undang-undang dalam pasalnya itu juga mengakomodir dan memuat pasal hukum-hukum yang juga dilarang dalam hal agama, entah itu agama Islam, Islam Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Nah, dalam kesempatan ini kami akan mengkaji larangan-larangan dalam pasal pidana menurut perspektif Islam, tentunya dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan yang insya Allah 1 minggu lagi akan datang, sehingga kita akan mengkaji undang-undang tersebut dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu terkait dengan pasal pidana terkait dengan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 disebutkan bahwa pasal 177 dan juga pasal 177A ayat 1 dan 177A ayat 2. Di sini ada pasal yang menyatakan bahwa setiap orang, jadi setiap warga negara Indonesia. Nah, sebenarnya siapa setiap orang ini? Setiap orang ini dalam klausulnya adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih. Ya. Di sini disebutkan pasal 177, yaitu setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, maka akan ada pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 12 bulan. Denda paling sedikit 3 juta rupiah dan paling banyak 12 juta rupiah. Nah, di pasal selanjutnya, pasal 177A ayat 1 juga disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, memalsukan data dan daftar pemilih, akan dijerat pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 72 bulan. Juga ditambah denda paling sedikit 12 juta rupiah dan paling banyak 72 juta rupiah. Tentunya dengan konteks yang sama di pasal 177A ayat 2 yang berbunyi, ini subjeknya khusus dengan penyelenggara pemilihan atau saksi pasangan calon. Kalau yang pasal 1, pasal 2 tadi setiap orang. Nah, untuk yang pasal 177A ayat 2 ini khusus subjeknya dibatasi oleh undang-undang, yaitu penyelenggara pemilihan atau saksi pasangan calon yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu memalsukan data dan daftar pemilih, maka akan diancam sanksi pidana sesuai dengan sanksi pidana pada pasal sebelumnya, pasal 177A ayat 1 sebelumnya, dan ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimumnya. Jadi jika subjeknya yang melanggar adalah penyelenggara pemilihan atau saksi pasangan calon, maka sanksi pidananya akan ditambah, akan lebih berat ya, sepertiga dari ancaman pidana maksimumnya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini pasal yang terdapat dalam Undang-Undang 10 tahun 2016. Nah, di sini ada larangan ya. Nah, ternyata setelah kita kaji bahwa larangan-larangan ini selain dilarang oleh undang-undang, yang tentunya undang-undang itu disusun oleh pemerintah dan juga DPR, parlemen, yang juga perwakilan dari rakyat, itu ternyata setelah kita kaji bahwa pasal-pasal ini, larangan-larangan ini juga merupakan larangan
di dalam agama, khususnya agama Islam. Nah, kalau kita rangkum dari 3 pasal yang saya sebutkan tadi, bahwa bentuk pelanggaran yang terjadi secara substansial adalah yaitu tentang berita palsu atau bohong. Jadi kalau kita rangkum dari 3 pasal tersebut itu, tiga-tiganya memuat pasal atau larangan tidak boleh berbohong. Nah, ternyata dalam Islam berbohong ini juga dilarang, karena berbohong ini juga bagian dari salah satu dosa besar, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala, ayatul munafiki salasun, idza hadasa kadaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khona. Yang artinya bahwa tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, jika dia berkata selalu berbohong, jika dia berjanji tidak menepati atau mengingkari, dan jika dia diberi amanah dia berkhianat. Jadi sudah jelas dalam hadis Rasulullah SAW ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya berbohong adalah salah satu dari tanda-tanda orang munafik. Nah, tentunya orang-orang munafik ini juga dilarang oleh agama. Dikuatkan lagi oleh sanksi atau bagi orang-orang yang bohong, dikuatkan lagi oleh ayat Al-Quran yang berbunyi, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Bahwa ancaman atau siksa bagi orang-orang yang berbohong atau orang munafik tadi adalah akan ditempatkan di neraka yang paling bawah. Jadi fit darkil asfali minan nar. Maka dari itu sebetulnya selain ada ancaman pidana ya, di kehidupan dunia, tentunya di akhirat Allah juga mengancam bagi orang-orang yang suka memberikan berita palsu atau berbohong. Jadi naudzubillah min dzalik, bahwasanya sungguh tidak beruntung sekali, sungguh celaka sekali bagi orang-orang yang munafik yang selalu memberikan berita bohong, karena ada 2 ancaman, ada 2 siksa, ada 2 sanksi bagi pembohong tersebut. Yang pertama, dalam hal kepemilihanan, dia jika terbukti melakukan berita palsu atau memberikan data yang tidak benar, berbohong, jika di dunia dia akan mendapatkan sanksi, yaitu pidana penjara yang tadi paling singkat 3 tahun ya, paling lama 12 bulan untuk setiap orang. Nah, ancaman di akhiratnya juga sangat mengerikan, yaitu jika dia berbohong, maka oleh Allah dia akan diberikan stempel bahwa dia menjadi orang yang munafik. Nah, orang munafik sendiri akan ditempatkan oleh Allah di neraka yang paling bawah, yaitu neraka yang paling panas. Nah, tentunya kita semuanya berharap mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat orang yang suka berbohong, karena bagaimanapun berbohong dilarang dalam Islam dan juga bisa merugikan orang lain, bahkan bisa merugikan masyarakat tentunya jika ini dilakukan oleh setiap orang maupun penyelenggara pemilihan. Karena dengan berbohong inilah maka bisa akan mengacaukan data dan daftar pemilih yang akhirnya bisa merusak kualitas demokrasi kita. Saya kira itu, sahabat-sahabat sekalian, kajian pertama terkait dengan pasal-pasal pidana menurut perspektif Islam. Selanjutnya kita akan mulai dengan pasal-pasal selanjutnya. Tentunya kita akan bandingkan ya, kita akan sandingkan dengan dalil-dalil dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat.
dan juga akan menjadi peringatan kita bersama, tentunya peringatan kami sendiri agar kita selalu berkata jujur sehingga kita semuanya terhindar dari pasal pidana di dunia maupun siksa di akhirat nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.